untung hari ini kita ketemu lagi di Voltage Online Service. Siapa yang siap puji Tuhan? Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati setiap kami Tuhan, taruh perkataan-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Let's praise Jesus. Follow our moves. Oke, ikuti gerakan kita sama-sama ya. One, two, three, go. As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing up. Oh, 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 turn it up. This kind of praise, make it louder. Any other, lift him up and shout his name over As we praise, I can feel the change as your presence now invades. It is time of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody join. Come on, turn it up, turn our praise, make it loud. Any other, lift him up and shout his name over Turn it up, this kind of praise, make it louder. Any other, lift him up and shout his name over We praise you, Jesus. Our praise goes down, your rain comes down. Semuanya tangannya boleh diangkat tinggi-tinggi ke atas. There you go. One more time, sing. Our praise goes down, your rain comes down. Our praise goes down, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory and the reign. You are riding on our praise, oh Lord. Semuanya kepalkan tangannya seperti ini, katakan turn it up. Make it louder than any other. And lift him up and shout his name over Turn it up, this kind of praise, make it louder. Any other, lift him up and shout his name over Give him shout of praise, Jesus, We are ready to dance for you, Jesus. Is everybody clap your hands? One, two, sing with me. I'm alive. Jesus makes me alive. Open up my eyes. I can see clearly now. Whoa, everybody dance.
selalu menatap layar terpaku untuk online. Aduh, semuanya dunia kita sekarang online, dan online, ya kan? Kalian juga pasti kayak gitu. Sekolah online, gereja aja kita online, semuanya online. Duh, tapi ya, dengan online, semuanya itu jadi lebih cepat. Kita bisa tahu informasi-informasi di belahan dunia manapun. Luar biasa ya. Siapa nih yang udah bosen banget online? Jangan khawatir teman-teman. Kakak juga gitu. Kakak juga sering banget nih bosen di rumah. Karena kakak nggak bisa online terus. Pengennya tuh ketemu sama orang. Pengennya tuh offline, ngobrol langsung, meluk kalian langsung. Tapi sekarang nggak bisa. But it's okay, semuanya ada kebaikannya. Yuk kita belajar apa aja kebaikannya online dan offline. Jangan jadi orang yang terus-menerus terkurung sama keadaan, oke? Sebab satu hari lebih indah, lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. We long for you, Jesus. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah
Yesus terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, Engkau berharga Tuhan. Selamanya, selamanya Kau termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, sebab Kau terindah. Amin. You are awesome in this place. You are beautiful in this place, oh Jesus. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami mau dekat, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal dekat dengan hadirat Engkau Tuhan. Engkau yang memuaskan kami, Engkau yang membuat kami penuh dengan sukacita, dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengar firman-Mu, haleluya, amin. What's up Voltagers? Kalian tahu nggak sih di tahun 2020 ini ada satu kata yang benar-benar populer banget. Menurut Voltagers apa sih kata itu? Benar banget, kata itu adalah COVID. COVID adalah satu kata yang benar-benar populer banget di tahun 2020. Tapi di samping itu ada satu kata juga yang nggak kalah populer. Apa itu Kak? Yaitu kata online. Yes, bener banget. Online itu juga benar-benar populer loh di tahun ini. Kalian tahu kan, kita semua hidupnya serba online. Dari bangun tidur sampai mau tidur, semuanya online. Sekolah online, CG online, meet up online, dan masih banyak lagi. Kalau dahulu kita serba offline loh, serba bisa ketemu teman, offline datang ke tempat langsung, tapi sekarang kita terbatasi oleh jarak dan waktu. Kalau begitu ya, menurut aku sih pendapat orang tuh bisa beda-beda loh. Ada yang suka online, tapi ada juga yang benar-benar bosen banget kalau online. Harus natap layar, matanya capek. Kalau kakak gimana, suka online atau offline? Tergantung ya, tapi mungkin ada orang yang berpikir kalau misalnya offline ini bisa bebas kemana-mana. Tapi juga ada orang yang suka di rumah, ia berpikir bahwa oh kalau online ini enak sih, nggak perlu pergi-pergi. Di rumah bisa mengerjakan segala sesuatu. Bener banget, jadi online dan offline punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tapi ayo kita belajar untuk melihat dari bright side-nya guys. Nah, kita itu dengan ibadah online dan juga melakukan semua hal dengan online, kita bisa menghemat waktu. Kalau dahulu kita harus ke sekolah, sekolahnya mesti offline, bangun harus pagi, belum lagi biaya transportasi dan masih banyak lagi. Tapi sekarang di dunia yang online, kita dapat sekolah online, bangunnya ya mepet-mepet jam masuk sekolah sih, dan juga hemat biaya bensin, bener kan Kak? Yes, bener banget. So, poin pertama tadi adalah look on the bright side, ya kan? Ya benar banget. Selain itu kita juga bisa akses ke dunia online yang benar-benar bebas banget. Kita bisa akses ke HP, akses laptop, dan semuanya itu benar-benar bebas banget. Benar kan Kak ya? Yes, bener banget. Terus nih ada poin yang kedua, yaitu bersyukur untuk setiap musim yang kita alami saat ini. Mungkin kita kadang merasa bahwa waduh Kak, kita ini terpaksa masuk dalam dunia online. Dari bangun pagi, sekolah online. Setelah itu pulang, kita les juga online. Belum lagi nanti kalau ketemu temen, mau kerja kelompok juga online. Kita seolah-olah masuk dalam dunia baru.
Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita seharusnya bisa bersyukur. Kita tahu bahwa pengalaman ini adalah pengalaman indah dan berharga. Emang apakah indahnya? Tanpa kita sadari ya, ketika kita hidup dalam serba online sekarang ini, kita bisa punya banyak waktu untuk keluarga, kita bisa belajar hal-hal baru. Mungkin yang sebelumnya kita rasa nggak punya waktu, tapi sekarang kita bisa melakukannya. Dan juga kita bisa mungkin merapikan kamar tidur, merapikan meja belajar. Itu adalah suatu hal yang kita bisa pelajari dari online ini. Kalau kita baca sama-sama ya, di Pengkhotbah 7 ayat 10. Mungkin adik-adik bisa buka ayatnya. Nah, yuk teman-teman, kita buka di Pengkhotbah 7 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Yes, bener banget. Kalau kalian di situ ya tahu bahwa Raja Salomo, dia mengatakan bahwa orang yang selalu melihat ke masa lalu, orang yang selalu membandingkan masa lalu dengan masa kini, dan gak bisa menerima masa kini sekarang adalah orang yang tidak berhikmat. Kenapa? Karena perasaannya selalu berpikir bahwa, wah sekarang ini aku gak bisa apa-apa ya karena semua serba online. Tapi itu salah. Dan jangan juga kita mengatakan, coba kalau 2020 ini nggak ada COVID. Coba kalau 2020 ini semuanya berjalan lancar. Seperti tahun 2019. Pasti kita bisa liburan, bisa ketemu teman, jalan-jalan. Jangan kita punya pemikiran ataupun perkataan seperti itu. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, akhirnya kita pun menjadi mengalami stagnasi. Kita seolah-olah merasa bahwa kita ini berada di masa lalu dan kita nggak bisa berkembang. Kita membawa waktu kita dan akhirnya pun kita jadi tidak ada berkat untuk kita. Dan juga lalu apakah yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara menerima. Stop untuk komplain. Tapi kita harus melakukan hal baru. Mungkin hobi-hobi baru. Kakak ya, dari selama ini kakak belajar sih. Ternyata kakak punya hobi baru, yaitu bersepeda. Selain itu kakak juga bisa masak ternyata. Benar banget. Jadi menurut kakak, dengan dunia online gini kita bisa menggali-gali hobi-hobi baru, Yes. benar nggak sih? Kalau aku gara-gara COVID dan juga pandemi-pandemi kayak gini, aku belajar untuk bisa masak loh. Aku juga belajar buat tentang kayak ngedit-ngedit graphic design gitu. Seru banget ya. Keren banget kan? So juga teman-teman, ayo kita sama-sama belajar keluar dari zona nyaman kita. Dan yang poin ketiga adalah, ini dia, keluar dari zona nyaman. Kalau tanpa kita sadari ya, kita ini dari Senin sampai Minggu kita melakukan hal-hal yang sama. Mungkin Senin sampai Sabtu kita sekolah, Minggunya kita ibadah. Lama-lama kita ngerasa seperti, ya kak ini cuma rutinitas sih, kita nggak apa-ngapain. Tapi jangan sampai itu membuat kita jadi merasa sebagai zona nyaman. Ada quotes yang berkata seperti ini. Zona nyaman itu sangat indah, sangat nyaman buat kita. Tapi itu membuat kita nggak berkembang. Kalau dalam Inggrisnya, comfort zone is beautiful place, but nothing ever grows there. Nah, kadang kita merasa bahwa dengan zona nyaman kita bisa, enak banget nih kak, aku nggak perlu ngapa-ngapain, aku cuma perlu santai-santai. Tapi tanpa kita sadari, di situ kita bisa hancur dan kita terpuruk, karena kita nggak berkembang. Kakak merasakan sih, dulu waktu awal-awal PSBB masih benar-benar di rumah itu, kakak menemukan diri kakak sebagai orang yang kalau tidur itu bisa jam 4, jam 5 pagi. Bangunnya jam 2 sampai jam 3 siang. Isinya cuma makan, tidur, makan, tidur. Kalau kakak bosen, kakak nonton film. Kalau kakak gimana? Kalau aku dengar dari cerita kakak, nggak produktif ya. Kalau aku sama juga sih, awal-awal PSBB tidurnya begadang mulu. Tapi sekarang jadi bosen kan. Dan sekarang pun kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Yang Yes. pasti hal yang positif dong teman-teman. Bener banget. Akhirnya kayak dari situ kakak belajar. Akhirnya kakak merasa, kok lama-lama badan kakak ini lemes ya. Kok gampang capek, nggak produktif. Dan akhirnya kakak belajar satu hal baru. Kakak mau keluar dari zona nyaman kita. Dari zona nyaman kakak. Akhirnya kakak set jadwal, kakak bangun pagi, kakak membuat jadwal hari ini mau ngapain aja. Kalau sekarang kakak lagi sekolah online, kakak pun membuat jadwal. Misalnya setelah sekolah online kakak mau les, setelah les kakak mau olahraga, setelah itu kakak juga mau belajar hal baru. Dari situ kakak bisa punya waktu yang produktif dan keluar dari zona nyaman kakak. Terus ada misalnya waktu nanti ibadah online, mungkin kita merasa, loh kak tiap minggu loh nonton ibadah ya gitu-gitu aja, nggak seru. Akhirnya kalian cuma nonton, nggak mau ngikutin, atau nggak nanti
ngikutin tapi sambil makan, sambil tiduran, dan akhirnya kalian nggak dapat apa-apa. Itu juga menjadi suatu zona nyaman yang akhirnya membuat kita nggak berapi-api lagi dan kita nggak berkembang. Justru ketika kita seperti itu, kita harusnya semakin berapi-api. Kita bisa ikut CG, semakin banyak kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah mungkin yang sebelumnya nggak pernah direkam, sekarang direkam. Jadi kita bisa ngulang lagi. Keluar dari zona nyaman kalian. Kalau misalnya kalian dipercayakan pelayanan baru dalam CG online kalian disuruh jadi ngelit games atau mungkin jadi singer waktu CG. Ambillah kepercayaan itu, kerjakanlah. Mungkin kau akan berpikir, Kak, aku takut, aku nggak bisa. Bukan orang yang mampu yang dicari Tuhan, tapi orang yang mau dicari Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kalian. Bener banget, berarti Tuhan pasti nyertain kita ya. Kalau misalnya kita disuruh CGL nih, Kak tolong bawain praise dong, harus mau dong. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan skill kita, tapi percaya kalau Tuhan pasti menyertai kita dan membuat kita berhasil dengan apa yang kita lakukan. Yes, bener banget. Terus nih yang kedua ya, kalau misalnya kalian terlalu nyaman dengan gadget kalian, dengan sosial media, dengan game, hati-hati loh guys. Jangan sampai kalian tuh, sampai fokus kalian teralihkan dan kalian melakukan hal yang nggak berbuah dan akhirnya gak produktif juga. Misalnya nih, kalian scrolling Instagram terus dari pagi sampai malam. Terus nonton YouTube konten-konten yang sebenarnya pun gak bermanfaat buat kalian. Ya gak sih? Banyak gak sih sekarang konten-konten kayak gitu? Bener banget. Belum lagi Kak, yang baru-baru ini trending TikTok, nge-scroll TikTok, gak ada habisnya, bisa sampai 2-3 jam. Itu bener-bener gak produktif sih. Yes, kalian harus bisa memprioritaskan mana kebutuhan kalian, mana yang bisa bermanfaat buat kalian. Kita baca ya, satu tokoh Alkitab yang memberikan contoh di mana dia bisa keluar dari zona nyaman. Yuk kita baca di Kejadian 12 ayat 1. Nah yuk Voltagers, ayo kita baca sama-sama di Kejadian 12 ayat 1. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yes, kita tahu bahwa Abraham ini tokoh yang dipakai Tuhan sangat besar. Ia menjadi bapa segala bangsa. Tapi kalau kalian perhatikan, ia harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu. Coba bayangin deh, kalau misalnya Abraham nggak keluar dari zona nyaman. Ia nggak mau mendengarkan keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, segala sesuatu yang sudah stabil baginya. Ia nggak mau melepaskan, mungkin ia nggak akan dipakai Tuhan. Sama loh seperti kita. Kalau misalnya kita mau dipakai Tuhan, kita merasa, Tuhan pakai aku Tuhan. Langkah pertama kita adalah keluar dari zona nyaman kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ketika kita mau dipakai Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan, dari situ kita bisa keluar dari zona nyaman dan dipakai Tuhan lebih lagi. Apapun situasinya, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita asal kita mau keluar dari zona nyaman kita. Misalnya nih, kalian bisa untuk jadi produktif ya, kalian bisa ajakin teman kalian untuk ikut CG atau enggak sekedar share link ibadah ke teman-teman kalian. Terus juga bisa kalian telepon, tanyain kabar mereka, gimana, baik-baik aja, dan jangan lupa doakan mereka juga. Bener banget nih Kak, karena nge-follow up temen CG itu juga perlu loh. Jadi kita juga harus tetap mendekatkan Tuhan lewat CG dan juga ibadah-ibadah online. Yes, bener banget. So, tadi ada 3 poin yang kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah look on the bright side. Yang kedua adalah bersyukur atas musim yang kita alami saat ini. Dan ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Dan di akhirnya kakak mau buka satu ayat di Roma 8 ayat 28. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah janji Allah bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Ketika kita mengalami hal yang mungkin terburuk, in the darkest moment, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada buat kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tuh take over, Tuhan take control dalam hidup kita. Nggak perlu kita khawatir, Kak besok ini gimana ya, aku bosen Kak. Tapi kita tahu bahwa Tuhan ada buat kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu tetap ada buat kita. Bener banget, karena Tuhan itu pasti nyertain kita kapanpun dan dimanapun. Jadi jangan lupa guys untuk tetap berdoa, tetap jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan lupa untuk saat teduh dan juga ibadah-ibadah online. Yes, so terakhir kakak mau ingetin, jangan lupa, nggak perlu khawatir, kita percaya pada janji Tuhan. Yuk sama-sama bisa kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Ku percaya
akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Kalian bisa letakkan tangan kalian dada. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Yuk kita doa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Janji-Mu selalu ya dan amin Tuhan. Kami percaya dalam segala hal Tuhan. Mungkin dalam situasi yang nggak fine buat kami Tuhan, nggak nyaman buat kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan pertanyaan-Mu selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini, biarlah firman ini dapat tumbuh berakar Tuhan dalam tanah yang subur Tuhan. Dan biarlah itu bisa meremah dalam hidup kami Tuhan. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kamu, yang selalu melindungi kamu dari hari ini sampai sepanjang minggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam kami berdoa. Haleluya, amin. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Ya, udah selesai ya ibadah minggu ini. Tapi kakak gak mau lesu, kakak mau tetap antusias dan semangat karena minggu depan kita pasti ketemu lagi. Oke, Voltagers jangan lupa ya, tetap semangat dan tetap antusias di masa-masa online ini. See you next week and God bless you.